Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda perhatikan peristiwa atau perikop Injil hari ini itu terjadi setelah Yesus masuk ke Yerusalem. Peristiwa itu gampangannya kita rayakan pada Minggu Palem. Jadi Minggu Palem itu bacaannya. Lah ini setelah itu peristiwanya terjadi. Minggu-minggu sengsara menjelang Yesus wafat, kemudian disalib, wafat, dan seterusnya lah, misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Jadi nada permusuhan itu menjadi sangat kelihatan ya, antara Yesus kemudian dengan tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala serta ahli-ahli Taurat, kaum Farisi dan seterusnya dan sejenisnya lah. Ya. Tapi yang menarik sebetulnya ini kan nadanya kan peringatan. Kita bisa membayangkan bahwa ini memang mengacu atau merujuk, menyasar mereka. Ya, Yesus itu menyasar mereka. Serius, ini mau bunuh saya.
Ya, serius kamu mau melakukan itu, ini loh resikonya, ditunjukkan ya, ditunjukkan. Kamu akan mengalami hukuman. Ya. Justru disinilah kebaikan Tuhan, kalau boleh saya katakan. Ya. Dia tidak langsung menghukum, dia memberi waktu. Agar memang diharapkan niat yang mereka mau lakukan itu diurungkan, atau dengan bahasa yang bagi kita ya bertobat. Ya. Tapi ya kita tahu bagaimana bangsa Israel seringkali disuruh tobat malah enggak tobat. Diperingatkan, ya seperti itulah dinamikanya. Menjauh dari Tuhan, nanti kemudian kalau sadar ya kembali, kalau enggak sadar ya terus diperingatkan lagi, ya seperti itulah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentunya ini bukan pertama-tama ditujukan kepada para murid-murid Yesus. Tapi kita memang diajak untuk juga belajar dari pengalaman bangsa Israel. Ya. Jadi bangsa Israel itu kan sejarahnya dipilih menjadi, ya istilahnya kan bangsa terpilih. Dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya. Diupayakan sedemikian mungkin dibebaskan dari perbudakan di Israel, menuju tanah terjanji kan kisahnya dan seterusnya. Diberi banyak nabi agar mereka tetap mengalami yang namanya keselamatan dan cinta Tuhan. Tapi balasannya kan seringkali itu, mereka kemudian membuat lembu tuangan, ya, tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah Allah-Allah, tanda Allah kecil yang lain, ditobatkan lagi dan seterusnya. Dan dengan perlakuan yang seperti ini, istimewa yang seperti ini, tentunya bangsa Israel merasa besar kepala. Mereka bangsa terpilih, mereka ya mengalami privilegi, keuntungan, keistimewaan sebagai bangsa terpilih. Dan itu membuat mereka bisa jadi lupa, besar kepala, bahwa bangsa terpilih, anak-anak Allah itu tidak cukup sebetulnya untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Jika seperti minggu lalu juga mereka tidak menjadi pelaksana dari perintah atau sabda Tuhan. Ya. Kita bisa merenungkan itu lewat bacaan pertama. Ya. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan bahwa kebun anggur itu adalah bangsa Israel. Ya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel. Ya. Bangsa terpilih kan, dengan gambaran gini. Kebun anggur di lereng bukit yang subur. Kita tahu apa artinya tanah subur bagi pertanian. Itu sudah modal. Ya. Kemudian ada catatan lagi. Lalu menanami dengan pokok anggur pilihan. Ini kan apa ya? Suatu apa ya bahasanya? Suatu perpaduan yang memang sangat istimewa. Kalau tanahnya subur, kemudian bibitnya bibit yang unggul, logikanya adalah, harapannya adalah hasilnya adalah buah anggur yang baik, ya toh.
Lalu dinantikannya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Itu logika sederhana. Kalau tanahnya subur, bibitnya unggul, maka hasilnya harusnya baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Jadi sekali lagi, privilege, keuntungan, keistimewaan bangsa Israel itu tidak cukup kalau dia tidak menghasilkan buah yang baik. Ya. Iya, tapi kemudian tidak seperti minggu lalu. Kalau kita kemudian pertanyaannya, kita belajar apa? Maka kita bisa refleksikannya dari baptisan yang kita miliki. Ya toh. Baptisan itu juga mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Suatu jaminan kalau Yesus mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Bukankah itu pengharapan bagi kita? Tapi apakah otomatis kemudian tempat itu diberikan kepada kita? Tentunya tidak. Baptisan juga menjadi awal pintu gerbang bagi rahmat-rahmat yang lain. Baptisan saja tidak cukup, peristiwa dibaptis itu tidak cukup, kalau kemudian kita tidak juga menghasilkan buah-buah kebaikan dari rahmat baptisan yang kita terima. Jadi tiket itu menjadi tidak berarti kalau kemudian tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kebun itu kan tidak serta-merta ditanam hari ini, besok langsung panen. Ada jeda waktu, ya, sama seperti tadi latar belakangnya. Ya. Masih ada waktu sebelum semuanya terlambat. Sebelum apa yang namanya penghakiman, penghukuman itu terjadi. Tapi disinilah kebaikan Tuhan. Dia kasih peringatan, dia kasih rambu kepada kita. Ini loh yang akan terjadi. Kalau kamu tidak menghasilkan buah. Jadi sebetulnya hukuman, kalau menurut saya pribadi ya, itu terjadi karena kita sendiri yang memilih untuk masuk ke dalam hukuman itu, bukan karena Allah. Jadi fair, kebaikan Allah itu terjadi. Dia memperingatkan kita. Ya. Kalau dia tidak baik, dia ngumbar, ya terserah kamu. Tidak diperingatkan, tidak diberi rambu-rambu, ya sudah, tahu-tahu dihukum. Tapi kan tidak. Justru karena kebaikan Tuhan, dia memperingatkan kita untuk tidak melakukan. Tapi bahwa kalau kita melakukan, ya resiko tanggung sendiri. Dan itu fair. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi kita diingatkan akan rahmat baptisan yang harusnya kita kembangkan agar buah-buah yang kita hasilkan dari sakramen baptis itu juga membawa kita pada keselamatan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,